Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan aturan harga eceran tertinggi bagi minyak goreng curah hingga kemasan premium. Dengan begitu, pertanggal 1 Februari 2022 harga minyak goreng turun, mulai dari jenis minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium yang memiliki harga yang berbeda-beda, mulai dari Rp11.500 per liter sampai Rp14.000 per liter. Bagaimana harga minyak goreng yang dijual pedagang tradisional maupun retail modern di Tabalong? Apakah aturan tersebut sudah berlaku di Tabalong? Bersama saya Kamaria akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Dialog. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Bapak Husin Ansari. Assalamualaikum Pak Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, mengenai kebijakan pusat tentang harga minyak goreng, Pak Husin, bisa dijelaskan Pak, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan yang terkait pemerataan harga minyak goreng ini? Ya, makasih Bu. Jadi saya perlu jelaskan terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap minyak goreng ini. Pada tanggal 18 Januari tahun 2022, Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi dalam jumpa pers menyampaikan kebijakan satu harga minyak goreng per liternya sebesar Rp14.500. Nah, pada tanggal 27 Januari setelah melakukan evaluasi 1 minggu terhadap kebijakan satu harga, pemerintah melalui Menteri Perdagangan membuat lagi kebijakan. Yang pertama terkait dengan DMO, Domestic Market Obligation, yaitu kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua pabrik yang mengekspor minyak goreng, yang mengekspor CPO ke luar negeri, itu wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 20%. Itu dengan nama Domestic Market Obligation (DMO). Yang kedua, pemerintah juga menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi berupa Domestic Price Obligation (DPO), di mana pemerintah menetapkan harga CPO itu sebesar Rp9.300 per kilogram dan Olin itu sebesar Rp10.300 per kilogram. Nah, terkait harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi itu sebesar Rp11.500. Ya, jadi untuk minyak goreng kemasan sederhana, pemerintah juga menetapkan sebesar Rp13.500, sedangkan minyak goreng kemasan premium itu ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liternya. Oke. Jadi curah tadi Rp11.500 ya? Ya. Itu apa? Kemasan sederhana Rp13.500. Terus ada juga yang kemasan premium sebesar Rp14.000. Itu bulan apa kemarin itu ditetapkannya mulai 27 Januari, berlakunya mulai 1 Februari tahun 2022. Baik. Nah, apa yang menjadi alasan Pak sehingga dikeluarkannya keputusan tersebut? Jadi alasan pemerintah karena melihat lonjakan harga minyak goreng ini yang relatif tinggi, sehingga pemerintah harus turun tangan menjaga stabilitas harga sehingga inflasi tidak tinggi. Nah, itu dasar kebijakan pemerintah. Oke, jadi karena itu kemarin bulan Oktober ya Pak ya, itu lagi naik-naiknya minyak goreng, melihat fenomena seperti itu, lalu pemerintah membuatlah aturan seperti itu tadi. Baik, lalu aturan tersebut ditujukan kemana saja Pak? Apakah ke pedagang tradisional atau ke retail modern? Aturan itu pertama kali ditujukan kepada toko retail modern dulu. Jadi toko retail seperti Indomaret, Alfamart, dan toko-toko retail lainnya itu memang wajib menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000. Baik. Kalau untuk yang tradisional? Untuk pasar rakyat itu menyesuaikan. Jadi 1 minggu setelah kebijakan itu dikeluarkan, memang targetnya
di awal Februari ini harusnya di pasar rakyat sudah berlaku harga 14.000 itu maksimal untuk kemasan premium. Harusnya. Iya. Oke. Sebelumnya harga normal minyak goreng di pasaran itu berapa, Pak? Harga minyak goreng sebelum ada kenaikan ini kisarannya 14.000 sampai 16.000 per liternya. 14 sampai 16.000 per Betul. liternya. Sebelum Oke. kenaikan. Penyebab kenaikan harga minyak goreng yang kemarin itu kenapa, Pak? Penyebab kenaikan harga minyak goreng ini karena tingginya harga CPO. Nah, banyak pengusaha yang mengekspor CPO ke luar negeri. Penyebab tingginya ini karena memang produksi dan panen sawit itu mengalami penurunan pada semester 2 tahun 2021 sebesar 10%, sehingga mengakibatkan harga CPO naik. Dan di pasaran internasional CPO ini juga tinggi, sehingga banyak juga yang mengekspor CPO itu ke luar negeri. Makanya ada kebijakan pemerintah domestic market obligation itu mewajibkan pengusaha-pengusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 20% dari kuota ekspornya. Oke, jadi yang diprioritaskan di dalam negeri dulu. Betul, ya, Pak ya. harus dalam negeri dulu. Baik, bagaimana stok minyak goreng di Tabalong saat ini, Pak? Apakah terbilang aman atau tidak? Dari sisi stok sebenarnya untuk minyak goreng di Kabupaten Tabalong ini masih cukup sebenarnya. Cuma memang kebanyakan stok yang ada di pasar rakyat atau beberapa toko yang ada di Kabupaten Tabalong ini memang masih stok yang lama. Nah, untuk itu memang kami menghimbau kepada distributor agar segera berkoordinasi dengan pedagang untuk menarik stok lama untuk digantikan dengan stok yang baru. Oke, jadi nanti akan ditarik oleh distributor lagi ya, Pak Iya, ya? ditarik oleh distributor karena harga yang dijual kepada pedagang itu memang harga yang lama yang masih tinggi, sehingga itu perlu ditarik kembali oleh distributor. Tapi memang beberapa waktu kami turun ke lapangan juga karena stoknya tidak terlalu banyak juga di pedagang, mereka tidak meretur kembali stok itu dengan alasan agak sedikit ribet, panjang, sehingga mereka lebih condong menjual sisa stok yang ada. Nah, hari ini tadi kami cek di pasar, memang ada sudah yang berlaku 14.000 merek kunci emas, cuma jumlahnya yang tidak terlalu banyak yang diberikan kepada pedagang, sehingga cepat sekali habisnya di pasar rakyat. Oke, jadi insya Allah tidak akan merugikan para pedagang pasar tradisional ini ya, Pak ya, karena ada penarikan dari distributor tadi, kecuali memang pedagang sendiri yang tidak mau untuk mengurusnya tadi ya, Pak ya. Meretur kembali. Meretur kembali. Baik pemirsa, setelah ini kami akan menayangkan tanggapan dari beberapa pedagang pasar tradisional maupun retail modern di Tabalong terkait pemerataan harga minyak goreng. Namun setelah jeda, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi di program Dialog. Kali ini kita akan saksikan tanggapan dari beberapa pedagang pasar tradisional maupun retail modern di Tabalong terkait pemerataan harga minyak goreng. Berikut videonya. Minyak premium kan 14.000 untuk curai, 11.500 dan ada 13.500. Itu tanggapan pian sebagai pedagang nih kayak Pak dengan jualan minyak goreng pian saat ini? Saat ini sih masih sedikit kecewa lah, soalnya kan turunnya ini mendadak. Sedangkan kami modal masih yang lama, masih modal mahal, modal larang. Jadi sedangkan kayak di minimarket kan atau di Alfamart itu sudah turun. Nah, otomatis kan berimbas kepada kami pedagang. Soalnya setiap langganan itu pasti telepon, "Aman, minyak murah ada kah?" Nah, kami bingung menjawabnya. Kenapa minyak murah sudah turun, pemerintah sudah turun, kenapa di pasar-pasar belum? Kami jadinya serba salah menjual untuk murah, sedangkan modal kami mahal kan sekitar 6.000 kami ruginya seliter. Tapi alhamdulillah sebagian merek sudah menarik minyak kami. Ya. Sebagian aja bang, sebagian merek ada semuanya belum. Jadi itu pun gak ada diganti duit, diganti dengan barang yang lain. Hari ini masuk baru hari ini. Di pasar tidak ada suara dan
makan kartu dan salah pesan kayaknya. Yang juga kayak gorengan kan berat sama kamu harganya yang kayak dulu sampai sekitar 20 lebih. Ada hubung lagi yang itu sih namanya penjualan. Iya. Sebagai pedagang Bang, Bu, apa harapan biasa ya, Bang. Murah Mau larang empati. tetap itu aja. Ambil 1.000 ada yang 500 berapa sekitarnya tuh. Itu untuk di sini sudah berlaku lah. Ini sudah berlaku. Sejak kapan? Mingguan yang lalu. 1 minggu. Kondisi saat ini stok minyaknya gimana? Sudah habis Bang. Kalau bisa dibilang sih selalu habis ya di pelanggan gitu, apalagi untuk khusus minyak. Tapi mungkin ada beberapa minyak juga yang masih belum normal harganya gitu. Karena memang pihak produsennya sendiri belum konsultasi sama kita. Nah, gitu. Ada sebagian yang sudah gitu. Untuk saat ini sih kami batasi mungkin per liter 2 orang ya. Per orang 2 liter gitu. Kalau untuk karena murah sih mungkin habis ya, habis langsung diborong orang. Terakhir itu hari Sabtu, kalau nggak salah sekitar nggak sampai sejam udah habis. Kalau yang belum turun, beberapa minyak yang belum turun kami tarik dulu gitu dari takutnya orang mungkin mengira harganya sama gitu. Nah, itu tadi beberapa tanggapan dari para pedagang kita di Tabalong, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, melihat kondisi seperti ini, kami memang selalu berkoordinasi dengan distributor yang ada di Kabupaten Tabalong agar segera menyalurkan atau mendistribusikan minyak goreng yang ada di tempat mereka kepada pasar rakyat maupun kepada toko-toko retail modern yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada pedagang agar juga menginformasikan kepada distributornya untuk menarik minyak yang ada di tempat mereka yang stok lama, sehingga bisa diganti dengan stok yang baru oleh distributor. Yang ketiga, kami selalu juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi agar bisa menstabilkan harga minyak goreng ini. Oke, baik. Jadi tenang saja ya, ini jangan terlalu rusuh, jadi masih diperjuangkan ya Pak ya. Betul. Untuk beberapa retail modern sendiri saat ini juga mengalami kekosongan stok minyak goreng dengan harga murah. Pasalnya banyak warga yang antri untuk membeli minyak goreng dengan harga murah. Menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Apakah distribusi minyak goreng ini terhambat? Ya memang toko retail ini kan dapatnya dari distributor juga, sementara dari distributornya masih terkendala untuk menyalurkan ke beberapa toko retail modern karena memang stoknya juga sangat terbatas. Pemerintah menargetkan kepada pabrik di dalam negeri untuk memproduksi minyak goreng itu 250 juta kiloliter per bulannya, sementara yang sudah bisa diproduksi sampai dengan saat ini baru tercapai baru 50%-nya. Jadi baru masih ada 50% yang belum bisa diproduksi oleh pabrikan yang ada di Indonesia. Oke. Lalu bagaimana dari dinas sendiri Pak untuk menjamin pemerataan distribusi minyak goreng ini tidak hanya untuk mengutamakan retail modern tetapi juga mengutamakan pedagang tradisional? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan distributor agar bisa menyalurkan tidak hanya ke toko-toko retail modern, baik itu yang skalanya nasional maupun yang lokal, tapi juga harus sampai ke pasar-pasar rakyat. Itu selalu kami koordinasikan. Dan kami juga selalu melaksanakan operasi pasar juga. Kalau melihat kondisi ini terus berlanjut, kami berupaya untuk meredakan melalui operasi pasar. Operasi pasar tadi? Operasi pasar. Oke. Adakah sanksi Pak yang akan diberikan kepada yang misalnya ada ditemukan pedagang yang mendapatkan minyak goreng murah tetapi menjual minyak goreng tadi dengan harga yang tinggi? Ya, Menteri Perdagangan kan sudah membuat regulasi tentang harga eceran tertinggi. Sebenarnya dalam tahap transisi ini kita hanya mengingatkan aja kepada pedagang agar tidak menjual
melebihi harga eceran yang tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi yang ada dalam peraturan itu memang ada sanksi administrasi, bahkan sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha dari toko atau pedagang yang melaksanakan penjualan minyak goreng yang melebihi harga eceran tertinggi. Sanksinya? Pencabutan izin usahanya. Izin tadi. Nah, jadi hati-hati ya. Tadi sudah mendapatkan minyak dengan harga murah misalnya, lalu masih dijual dengan harga yang tinggi. Nah, itu adalah suatu kecurangan dan akan diberikan sanksi untuk dicabut izin usahanya. Lalu kapan berlaku sanksi tersebut, Pak? Sanksi itu sebenarnya sudah berlaku sejak diterbitkan oleh pemerintah. Nah, cuma kami masih sambil mensosialisasikan kepada pemilik toko retail modern maupun kepada pedagang-pedagang. Nah, kendalanya selama ini tadi kan pedagang karena masih stok lama dan kita menghimbau mereka agar segera berkoordinasi dengan distributor. Itu yang kita harapkan sehingga yang mereka jual di pasaran itu sudah sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Oke. Harga minyak goreng yang sebelumnya mahal, kini harganya sudah turun cukup jauh ya Pak ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa dilakukan? Apakah pemerintah mengganti kekurangan biaya produksi kepada produsen minyak goreng? Ya, jadi pemerintah melakukan subsidi sebenarnya melalui dana perkebunan sawit. Jadi ada dana yang dihimpun pemerintah, itu dana dari perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Nah, dari dana itu yang disubsidi pemerintah sehingga harga minyak goreng itu bisa sampai dengan 14.000. Jadi ini adalah subsidi dari pemerintah sebenarnya. Oke, subsidi pemerintah. Oke, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong ini Pak baru-baru saja mengadakan pasar murah ya Pak ya. Salah satu produk yang dijual itu minyak goreng dengan harga yang sangat murah. Lalu tujuan diadakan pasar murah ini apa Pak? Ya, kami melaksanakan pasar murah dan operasi pasar minyak goreng. Jadi tujuannya agar membantu masyarakat karena harga minyak goreng yang tinggi. Yang kedua kita agar terjadinya stabilisasi harga minyak goreng itu sendiri. Oke, nah pemirsa kita akan kembali setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dialog. Pemirsa, terima kasih ada Mas Istia dalam program Dialog. Nah tadi dari Disperindak begitu Pak ya, ada mengadakan pasar murah. Apa-apa saja yang dijual di pasar murah itu tadi Pak? Ya, dalam pelaksanaan pasar murah ini kami menggandeng beberapa distributor, agen, beberapa kebutuhan pokok, termasuk juga pelaku UKM yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang dijual itu ada produk rumah tangga, terus kebutuhan pokok, gula, termasuk juga minyak goreng, serta beberapa produk-produk olahan dari industri UMKM di Kabupaten Tabalong. Jadi banyak ya Pak ya, tidak hanya sembako begitu, ada produk-produk olahan juga dari UMKM. Baik, untuk jumlah stok minyak goreng murah itu tadi Pak yang dijual ada berapa banyak Pak? Selama 4 hari operasi pasar yang kami lakukan, jumlah minyak goreng yang kami jual itu sebanyak 6.000 liter dengan rincian 2.400 itu merek Alip, 3.600 itu merek Tropical. Oke, jadi ada 6.000-an Pak ya? 6.000 liter. 6.000 liter. Nah, lalu berapa lama Pak pasar murah ini tadi dibuka dan berlokasi di mana saja? Pasar murah kami laksanakan selama 4 hari dari tanggal 24 Januari sampai dengan 27 Januari 2022. Lokasinya di Kecamatan Banualawas, terus di Pasar Agribisnis Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, di Plaza Umayyah, Kecamatan Tanjung, dan di depan kantor kami Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan di Kecamatan Murung Pudak. Oke, jadi ada 4 titik lokasi. Oke, ya. Lalu Pak, berapa perbedaan selisih harga di pasar murah dengan harga yang dijual di pasaran? Lumayan banyak sih selisihnya. Kalau di pasaran itu harga minyak goreng 1 liter itu ada sampai 20.000 per liternya. Kalau di pasar murah kan 14.000 per liternya. Jadi kisarannya sebesar 6.000 6.000-an Pak ya, per liternya.
Oke. Nah, untuk pasar murah sendiri Pak, apakah dapat dibeli untuk masyarakat umum atau misalnya hanya untuk pedagang saja? Jadi kami dalam pasar murah ini tidak ada pembatasan pembeli, maksudnya itu tidak hanya pelaku usaha mikro saja, tapi juga masyarakat umum pun boleh membeli minyak goreng ini. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada Yang jelas batasan. batasannya satu orang cuma berhak mendapatkan 2 liter minyak goreng. Oke. Ini maaf ya Pak ya, ada misalnya kan satu orang ya Pak ya, satu orang, tapi kita tidak tahu apakah orang ini membawa anaknya atau membawa suaminya. Lalu misalnya suaminya dapat 2, istrinya dapat 2 lagi, akhirnya mereka dapat 4. Karena kan kita tidak tahu nih bahwa mereka ini ternyata suami istri. Nah, kalau ternyata ada kedapatan seperti itu bagaimana Pak? Ya memang kami tidak bisa juga membatasi seperti itu karena kami tidak bisa mendeteksi. Tidak bisa mendeteksi apakah ini orang suami istri atau saudara dan sebagainya atau anaknya. Iya. Jadi karena banyaknya masyarakat yang antri untuk membeli minyak goreng tersebut, ya yang antri itu semuanya kami jual. Oke, jadi insya Allah tidak Ya mudah-mudahan masyarakat sadar saja, sadar Oke. bahwa dan jangan panik buying lah. Jadi kita pemerintah memastikan bahwa stok itu tersedia. Yang kedua, lambat laun harga ini akan turun seperti yang sudah ditetapkan pemerintah. Oke, baik. Jadi jangan panik buying tadi kata Bapak. Oke, ke depan Pak, adakah rencana untuk membuka pasar murah kembali? Kami melihat situasi, kalau memang kondisinya harga minyak goreng ini belum turun juga, kami akan melakukan operasi pasar minyak goreng lagi, kerjasama dengan distributor. Yang kedua juga kami rencana memperkenalkan pasar Wirang, insya Allah nanti di Wirang itu akan kami laksanakan pasar murah juga. Sekalian kami mensosialisasi kepada masyarakat bahwa di pasar Wirang yang baru itu masyarakat lebih mengenal lah lokasinya. Oke, jadi nanti akan ada lagi ya Pak ya? Akan ada. Oke, baik. Pemirsa, setelah ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait polemik harga minyak goreng di masyarakat yang sebelumnya telah kami buka di media sosial TV Tabalong. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, pemirsa, kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan pilihan dari masyarakat yang akan dijawab oleh Bapak Husin Ansari nantinya. Yang pertama itu ada dari Yoli ya. Adakah upaya memberdayakan masyarakat supaya kembali membuat minyak lala kayak lagi bahari, terutama pas musim minyak larang? Buhan mana yang berwenang memberdayakan masyarakat kayak itu? Silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih atas saran dan masukan dari masyarakat melalui media sosial yang sudah dipublis oleh TV Tabalong. Jadi kami Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan terus mendorong agar industri-industri kecil yang ada di tempat kita tumbuh. Salah satu industri yang kita dorong juga tadi seperti yang saran dari pemirsa tadi dari masyarakat tadi bahwa bagaimana nih kita mendorong mereka agar memproduksi minyak lala lagi. Iya. Memang kita lihat bahan baku di tempat kita juga relatif terbatas sebenarnya untuk kelapa dan proses pembuatannya pun relatif rumit dan panjang. Iya. Nah memang kalau ada masyarakat yang berminat terus memproduksi minyak lala, kita akan terus dorong. Insya Allah kami ini selalu mencarikan pasarnya. Kita akan seru fasilitasi mereka untuk memasarkan produk-produk khususnya tadi minyak lala dari kelapa. Iya. Nah itu tadi Yuli ya. Jadi asal ada yang mau begitu ya Pak ya, nanti akan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian begitu Pak ya dan Perdagangan. Oke. Yang kedua itu dari Norjanah Mamat. Kenapa sudah tanggal 1 Februari minyak lama goreng masih larang? Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, minyak goreng ini kan kebutuhan masyarakat ya. Ketika ada gejolak itu sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, terkait dengan sudah tanggal 1 Februari minyak di pasaran itu belum turun-turun.
Sebenarnya karena memang distribusi dari distributor ke pasar yang agak terhambat dan jumlah produksi sementara masih terbatas juga, dan kita harapkan agar distributor segera mendistribusikan stok-stok yang ada ke pasar-pasar rakyat sehingga harga 14.000 itu sudah bisa diterapkan. Memang tadi seperti yang saya sampaikan, distributor juga menyalurkan ke pasar rakyat, cuma jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga ketika dijual itu pun sebentar saya sudah habis. Sementara stok lama yang belum ditarik oleh distributor itu masih ada di pedagang dari pasaran. Itu juga yang menjadi penyebabnya sehingga kenapa tidak turun, karena pedagangnya juga mau menjual murah, mereka akan rugi. Sementara ada beberapa distributor yang tidak ada kantornya atau gudangnya di tempat kita itu belum melakukan penarikan. Tapi kalau ada kantor atau ada gudangnya di kita, maka sebagian sudah ditarik oleh distributor. Nah, jadi itu tadi ya, memang ada beberapa yang pedagangnya masih mempunyai minyak goreng yang stok lama begitu, akhirnya mereka pun menjual dengan harga yang tetap di harga mereka bermodal begitu Pak ya, modal-modal lama begitu. Makanya itu yang membuat ada beberapa masih yang mahal menjual minyak gorengnya. Oke, lalu ke depan Pak, harga minyak goreng yang dijual para pedagang ini apakah harganya bisa murah seperti saat ini atau harganya nanti kembali naik lagi? Ya, dengan adanya Permendak nomor 6 tahun 2022 itu sudah ditetapkan harga eceran tertinggi, maka kami berharap dan kami juga melihat ke depannya minyak goreng itu tidak ada kenaikan lagi. Karena sudah ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dan tadi pemerintah terus mendorong kepada pabrik-pabrik untuk segera memproduksi untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Oke, baik, terakhir nih Pak, harapan Bapak terkait harga minyak goreng saat ini yang bisa dikatakan harganya belum stabil, bagaimana Pak? Harapan kami kepada masyarakat agar tidak panik buying ya, jadi tidak memborong minyak goreng yang harganya murah, yang ada di pasar murah, dan kita yakin insya Allah minyak goreng tersebut lambat laun akan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, harapan kami akan terus berkoordinasi dengan distributor agar terus mendistribusikan minyak goreng yang ada di gudangnya kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong sehingga harga bisa stabil sesuai dengan head yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan terakhir, kami akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar kebijakan yang diambil ini sesuai dan tepat sasaran. Oke, semoga ya Pak ya kebijakan yang diambil sesuai dan tepat sasaran. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih lagi kepada Bapak Husin telah meluangkan waktu dalam program Dialog kali ini. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Untuk itu saya Kamaria bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Jadi jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.